Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tia Hapipah, mahasiswa semester 3 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Keterampilan Konseling. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teknik keterampilan konseling, saya akan membahas sedikit tentang pengertian konseling itu sendiri. Jadi, konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan klien. Sebagai suatu proses komunikasi, konseling melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan klien dan mengkomunikasikannya kembali kepada klien. Sebelumnya, tujuan dari konseling itu sendiri adalah memandirikan klien, bukan memanjakan klien. Kualitas hubungan dalam konseling juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian konselor itu sendiri. Dalam memulai hubungan konseling, konselor hendaknya bersikap yang pertama yaitu luwes atau bebas dalam berbicara dan tidak kaku. Yang kedua ada hangat, yaitu salamnya dan senyumnya dari penerimaan konselor terhadap klien. Contohnya, saat klien datang pada kita beri salam, misalkan selamat pagi atau selamat sore, selamat siang dengan senyuman. Yang ketiga, ada dapat menerima orang lain apa adanya, tidak berpura-pura. Yang keempat, terbuka, yaitu konselor menerima klien dan meluangkan waktu kepada klien untuk berkonseling. Yang kelima, menghargai orang lain. Yang keenam, tidak egois. Yang ketujuh, penuh perhatian. Dan yang terakhir yaitu bijaksana. Sikap-sikap yang tadi telah disampaikan itu harus dan wajib dikuasai oleh setiap konselor. Untuk selanjutnya ada teknik-teknik dasar konseling. Yang pertama yaitu attending. Attending adalah teknik atau usaha konselor untuk menempatkan diri sedemikian rupa sehingga dapat menerima perhatian terhadap konseli secara penuh, sehingga konseli merasa dihargai dan dapat mengekspresikan perasaan, juga mengeksplorasi dirinya dengan bebas, sukarela, dan terbuka. Adapun perilaku attending yaitu perilaku yang menghampiri konseli yang mencakup komponen mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta meningkatkan harga diri konseli. Selanjutnya, perilaku attending mencakup keterampilan dasar konseling. Yang pertama yaitu menata ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Contohnya, antara ruang administrasi dan ruang konseling itu harus dipisahkan. Yang kedua yaitu menyapa. Jadi saat si konseli ini datang kepada kita lebih baiknya menyapa dulu gitu loh, kayak halo, selamat pagi, bagaimana kabarnya, seperti itu. Yang ketiga ada pemberian informasi. Pemberian informasi bertujuan supaya klien belajar tentang lingkungan hidupnya, lebih mampu mengatur dan merencanakan hidupnya sendiri. Yang keempat ada observasi. Tujuan dari observasi selain mengumpulkan data, observasi juga dilakukan dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai objek yang diamati. Observasi juga bertujuan untuk menggambarkan sebuah objek dengan segala hal yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Untuk selanjutnya mengatur posisi. Nah, mengatur posisi di sini mencakup posisi kita duduk dan posisi badan. Selanjutnya ada kontak mata. Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang disebut okulestik dan memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku sosial. Nah, untuk selanjutnya mendengar aktif. Mendengar aktif di sini penuh dengan perhatian, menunggu ucapan si klien hingga selesai, diam dan menanti saat kesempatan bereaksi, perhatian sepenuhnya terarah kepada klien. Dan yang terakhir itu menetapkan tujuan. Jadi selama kita berkonseling itu akan terarah tuh kemana tujuan kita. Untuk teknik selanjutnya yaitu eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadi. Teknik ini penting karena kebanyakan konseli menyimpan rahasia batin, menutup diri atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Teknik ini memungkinkan konseli bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, atau terancam. Nah, di sini juga ada jenis-jenis teknik eksplorasi. Yang pertama yaitu eksplorasi perasaan. Contoh dialognya, misalkan saya sebagai konselor, bisakah Anda menjelaskan perasaan bingung yang dimaksudkan? Seperti itu contoh dialognya. Yang kedua yaitu eksplorasi pengalaman. Contoh dialognya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada eksplorasi pikiran. Contoh dialognya,
Saya kira pendapat Anda mengenai hal itu lebih baik. Dapatkah Anda menguraikannya lebih lanjut? Nah, tadi itu beberapa contoh dari eksplorasi perasaan, pengalaman, dan eksplorasi pikiran. Untuk teknik selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka atau open question. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya, mengapa, atau apa sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Contoh dari pertanyaan terbuka atau open question ini, yang pertama, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Contoh kedua, adakah sesuatu yang Anda ingin bicarakan? Contoh ketiga, dapatkah Anda menceritakan sesuatu yang sedang Anda alami? Nah, teknik selanjutnya yaitu ada pertanyaan tertutup. Dalam konseling, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Betul? Betul. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata iya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Tujuan pertanyaan tertutup untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan pembicaraan klien yang menyimpang. Contoh dialognya, misalkan klien, saya berusaha meningkatkan prestasi dengan mengikuti belajar kelompok yang selama ini belum pernah saya lakukan. Konselor, biasanya Anda menempati peringkat berapa? Klien, keempat. Konselor, sekarang berapa? Klien, 11. Nah, contoh tadi itu contoh dari pertanyaan tertutup. Jadi yang bisa dijawab dengan kata ya atau tidak, atau lebih disingkatkan lagi ya, seperti yang tadi telah dicontohkan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.